Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mangalo. Saya mahasiswa dari Universitas Megabuana Palopo. Bagaimana kabarnya ibu hari ini? Sehat? Sehat. Masya Allah. Dan terima kasih untuk waktunya ibu untuk datang di tempat ini. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhannya mengenai persiapan dan perencanaan kehamilan. Bagaimana, apakah juga pasangan mendukung ibu-ibu untuk mempunyai anak? Ya. Sangat mendukung. Ya. Oke, terima kasih ya. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan ibu dan bayi sehat serta keluarga harus siap secara fisik dan mental, dan juga kesiapan pasangan perlu siap secara fisik dan psikologis. Pasangan di sini harusnya sangat mendukung ya, karena kalau suami tidak mendukung untuk kita hamil, maka hal itu yang menjadi biasa kita stres ya, banyak pikiran. Maka dari itu perlu dibutuhkan namanya dukungan dari suami dan juga keluarga. Dan juga kita perlu menjaga yang namanya kebugaran dan kesehatan tubuh. Kalau kita tidak sehat, maka terpengaruh nantinya ke bayi kita ya. Maka dari itu, mari ibu-ibu yang ingin hamil harus mempersiapkan tubuh sehat supaya kita menghasilkan nantinya anak kita juga sehat. Kita melakukan aktivitas fisik dan berperilaku hidup sehat. Kita harus sehat di lingkungan kita. Makanya kalau kita ibu-ibu harus membersihkan di rumah kita ya, supaya kita terhindar dari namanya kejorokan. Kemudian juga nutrisi. Dalam persiapan kehamilan itu salah satu yang menjadi perhatian adalah asupan gizi sebelum hamil. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan gizi tubuh selama program kehamilan. Kemudian ibunya juga siap secara mental, karena kehamilan dapat membawa perubahan besar dalam hidup, diskusi harapan, dan juga kekhawatiran. Karena kalau kita merencanakan kehamilan itu banyak hal yang kita pikirkan. Makanya hal yang perlu kita lakukan itu harus kita siap mental supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Kemudian juga kita harus percaya diri. Jangan kita murung ya, ibu-ibu. Ya. Kemudian perencanaan tepat waktu. Tentu waktu yang tepat untuk hamil, baik dari segi usia maupun kesiapan lainnya. Kemudian juga pendidikan. Kita mencari informasi tentang kehamilan, persalinan, dan persiapan diri. Kemudian juga gaya hidup sehat, berhenti merokok. Kita suruh pasangan kita untuk mengurangi rokok supaya mengurangi asap rokok yang ada ke dalam rumah kita, karena ini sangat berbahaya untuk janin kita nantinya. Kemudian menjaga pola makan yang seimbang. Hal ini juga perlu kita harus konsultasi dengan dokter atau bidan untuk mengevaluasi kesehatan kita yang secara fisik sesuai kondisi kita ya. Kemudian kesiapan fisik, pemeriksaan kesehatan, kemudian mengonsumsi asam folat dan suplai lainnya, menjaga pola makan seimbang, kemudian berolahraga secara teratur ya. Kemudian menghentikan kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian kesiapan finansial. Kita juga harus menabung mulai dari sekarang untuk biaya kehamilan dan persalinan nantinya ya. Ya. Kemudian memiliki
Maksudnya di sini kita harus mengatur keuangan kita. Jangan kita boros-boros, ya. Karena ini sangat penting nantinya untuk persiapan untuk melahirkan. Kemudian kesiapan sosial, membangun dukungan dari keluarga dan juga orang yang ada sekeliling kita. Kemudian kita mengikuti kelas prenatal untuk mempersiapkan diri. Membangun komunitas dengan orang tua, ya. Kemudian kesiapan pengetahuan. Kita harus memahami proses kehamilan dan persalinan. Kita harus juga mengetahui tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Mempersiapkan diri untuk perawatan bayi kita nantinya. Nah, tadi saya katakan bahwa asam folat ini sangat penting, ya. Nah, manfaat daripada asam folat itu mencegah cacat tabung saraf, mengurangi risiko kelahiran prematur, kemudian mengurangi risiko anemia pada ibu hamil. Nah, kapan kita mengonsumsi asam folat? Sebaiknya 1-3 bulan sebelum kita hamil, ya. Kemudian terus dikonsumsi selama kehamilan, terutama pada trimester pertama. Nah, sumber asam folat, suplemen asam folat, makanan yang kaya akan asam folat seperti sayur hijau, bayam, kacang-kacangan, kemudian buah-buahan. Nah, ini kita juga perlu makan buah-buahan seperti halnya jeruk, pisang, dan masih banyak yang buah-buahan yang ingin kita makan. Nah, mungkin ini yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini boleh bermanfaat bagi ibu-ibu yang ingin hamil. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, mungkin itu dari saya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini boleh bermanfaat bagi ibu yang ingin hamil. Dan pada saat kita ibu-ibu nantinya hamil, jangan lupa untuk mengesahkan kehamilannya kepada tenaga kesehatan, ya. Ya. Kemudian masih banyak hal yang kita lakukan pada saat kita ingin mempersiapkan kehamilan. Nah, mungkin itu dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di ibu-ibu, saya memohon maaf. Saya kirim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih.